ke ibadah raya dalam talian BEM Praise Valley. Kami sangat bersuka cita jemaat Tuhan tetap setia bersama-sama dalam ibadah ini. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan karena Tuhan memimpin kita, menolong kita, membangun kehidupan kita sampai ke hari ini. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari saya akan membawa kita untuk membaca beberapa petikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 11 ayat 29 dan ayat 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasangkan dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasangkan itu enak dan bebanku pun ringan. Mari kita mulaikan ibadah kita dengan doa, dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang pada pagi hari ini. Kami bersyukur punya kesempatan untuk beribadah bersama-sama di dalam talian dengan jemaat Tuhan yang lain. Tuhan, Engkau berkati persekutuan kami pada pagi hari ini ya Bapa. Engkau berkati dari awal pertengahan hingga akhir. Yang ada di rumah, di kampung dan sebagainya Tuhan, Engkau pelihara dan lindungi kami semua Tuhan. Biar kami berada di dalam naungan kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan menyertai setiap pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita tetap menaikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Come on. Besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Oh, iman berikan ku kekuatan. Semuanya nyanyikan bersama-sama untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohku, bersama Rohku, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin.
terindah dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Sangat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kala dambaan hidupku, kala satu di hatiku, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat terindah dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Sangat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kala dambaan hidupku, kala satu di hatiku, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat terindah berada dalam hadirat-Mu, Tuhan, bersama-Mu, memuji dan menyembah-Mu, Tuhan. Itu yang kami rindukan, itu yang kami dambakan, Tuhan. Selalu berada dalam hadirat-Mu. Mari kita puji, mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu.
hatiku, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Benar Tuhan, kami ingin Engkau lebih dari segala apa yang kami ada, karena kami rindu Tuhan akan hadirat-Mu dan lawatan-Mu dalam hidup kami. Berada dalam hadirat-Mu adalah saat terindah dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami sembah. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah. Apa kabar semua? Pagi ini saya mengharapkan semua kita berada dalam kondisi yang mengembirakan, serta memiliki kelaparan dan kehausan akan Tuhan dan firman-Nya. Melalui ibadah atas talian ini dapat menyatukan, dapat mengeratkan persekutuan dan kesatuan iman kita, walau dimanapun Anda berada dan menyaksikan ibadah atas talian ini. Kesatuan kita melalui ibadah ini pasti akan menyenangkan hati Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum itu, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, pagi ini kami mengucap syukur atas berkat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga mempersatukan kami di dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa bagi semua gereja-gereja Tuhan yang mengadakan ibadah pada pagi ini, baik di gereja, di rumah mereka masing-masing, bahkan ibadah atas talian. Kami berdoa biarlah semua gereja-gereja Tuhan diberkati, dan biarlah setiap gereja-gereja Tuhan mengadakan ibadah dengan segenap hati kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga bersyukur atas panggilan Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu yang Engkau telah tentukan untuk pelayanan Tuhan pada pagi hari ini. Apa bentuk pelayanan sekalipun yang Tuhan percayakan kepada kami, biarlah kami melakukannya dengan sepenuh hati, memandang kepada Tuhan yang mempunyai pelayanan pada pagi hari ini. Dan kami berdoa Tuhan, supaya setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan dan yang menonton siaran ini, dimanapun berada, kami juga pasti akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam dan di atas nama Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita berbangga sebab kita memiliki Allah, dan Tuhan sepertinya Tuhan kita yang selalu memperhatikan seluruh kehidupan kita anak-anaknya. Jadi pada pagi hari ini kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh karena begitu baik Tuhan kepada kita semua dan telah memberikan kita kesempatan yang sangat baik dan sangat indah di dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, kita membaca firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 15 hingga ayat yang ke-18. Ayat yang ke-15 berkata demikian, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentera dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat.
tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Ini ayat yang kita perhatikan pada pagi hari ini. Saya akan menarik satu tema untuk kita belajar bersama, yaitu Allah memberi perlindungan dalam bahaya. Allah memberi perlindungan dalam bahaya. Sewaktu kita berhadapan dengan bahaya, setiap manusia tidak berdaya. Setiap manusia tidak akan mampu. Sesuatu yang mengancam tubuh, nyawa dan roh, entah itu bencana alam, apakah itu serangan binatang buas, atau dari sesama manusia, atau sakit penyakit, bahkan maut dan kematian. Dalam kisah yang terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 15 hingga ayat yang ke-18, bagaimana Allah dengan kuasanya yang dahsyat memberi perlindungan bagi umatnya. Kita akan melihat beberapa hal tentang berbahaya dan bagaimana Allah memelihara umatnya dari mara bahaya. Seperti daripada ayat yang kita sudah baca, membawa kita untuk melihat betapa dahsyatnya, betapa besarnya kuasa yang ada di dalam Allah, kuasa yang ada di dalam Tuhan yang mampu memberikan pemeliharaan, pertolongan kepada umat-umatnya. Nah, oleh itu kita akan melihat beberapa hal tentang berbahaya dan bagaimana Allah memelihara umatnya daripada mara bahaya. Yang pertama, kita akan melihat manusia selalu berada dalam mara bahaya. Kita sebagai manusia seringkali berada di dalam mara bahaya. Sepertinya, 1, ancaman sakit penyakit. Ini mara bahaya yang sering dan selalu menimpa manusia sebagai ancaman sakit penyakit. Mazmur 91 ayat yang ke-6 berkata demikian, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Dalam ayat pembacaan ini membicarakan perlindungan Allah, perlindungan Tuhan kepada manusia daripada segala bahaya, yaitu termasuk penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, seperti ayat pembacaan kita, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kita tidak perlu takut sebagai orang percaya daripada semua ancaman ini, sebab Allah, Tuhan kita yang memelihara, Tuhan kita yang melindungi. Ini yang perlu kita lihat daripada apa yang pemazmur katakan kepada kita pada pagi hari ini. Oleh kerana kita memiliki Allah, memiliki Tuhan yang adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang sanggup melepaskan, memberi pemeliharaan, perlindungan kepada setiap kita daripada ancaman sakit penyakit. Sepertinya pada masa ini, di mana seluruh dunia digoncangkan oleh penularan COVID-19. Banyak nyawa yang sudah terkorban. Dan sehingga keadaan ini membimbangkan, sehingga keadaan ini sangat menakutkan semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Tetapi kita perlu lihat, sebagai orang Kristen, kita tidak perlu takut. Sebab Allah memelihara, Allah melindungi kita.
Mara bahaya sepertinya yang kedua yaitu ancaman bencana alam. Kita juga mendengar di sana sini terjadinya bencana alam. Ada gempa bumi, ada tanah runtuh, ada banjir lumpur, ada tsunami dan sebagainya. Dan ini juga merupakan bahaya. Ini juga merupakan ancaman yang dihadapi manusia di dalam dunia ini. Dan sepertinya juga yang ketiga yaitu ancaman peperangan. Di negara kita Malaysia belum mengalami peperangan seperti yang dihadapi oleh negara-negara yang lain. Kerajaan ini bermusuhan dengan kerajaan ini. Peperangan berlaku di antara negara dengan negara. Di antara mereka ada banyak orang percaya kepada Tuhan di dalam keadaan yang tertekan. Ancaman peperangan yang akan berlaku, yang dialami oleh semua manusia. Nah, selain daripada itu, juga ancaman kejahatan. Saya membawa kita membaca firman Tuhan daripada kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Saya akan membaca dalam terjemahan bahasa Malaysia. Tuhan nampak betapa jahatnya manusia di bumi. Fikiran mereka sentiasa dipenuhi kejahatan. Berbicara tentang kejahatan, bukan hanya pada waktu kitab Kejadian ini dituliskan dan menceritakan kejahatan manusia pada waktu itu, tetapi pada masa sekarang ini pun semakin jahatlah apa yang dilakukan oleh dunia ini. Semakin jahatlah apa yang ada di bumi ini. Bahkan semakin jahatlah manusia-manusia yang ada di dalam dunia ini. Dan fikiran manusia juga dipenuhi dengan kejahatan. Ini ancaman yang dihadapi oleh manusia pada masa sekarang ini. Selain daripada itu adalah ancaman kuasa kegelapan. Iblis ataupun setan berusaha untuk menyerang orang-orang percaya secara khususnya setiap waktu dan setiap masa, di mana dan kemanapun kita orang percaya berada, dia selalu memberi ancaman kepada kita. Sehingga dikatakan bahwa iblis itu sepertinya singa yang mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari berarti setiap waktu dia akan mencari peluang. Dan ini adalah merupakan suatu perbuatan dan pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan daripada kuasa-kuasa setan dan kuasa iblis sebagai memusnahkan segala rencana baik daripada orang percaya kepada Tuhan. Dan seterusnya, mara bahaya sepertinya ancaman maut dan kematian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maut dan kematian tidak memilih, tidak memandang siapa kita. Apakah kita orang miskin? Apakah kita orang kaya? Apakah kita orang yang berpangkat? Orang yang biasa-biasa sahaja? Maut dan kematian tidak akan memandang semua itu. Dan ini merupakan ancaman bagi manusia. Oleh itu anak-anak Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun manusia, walaupun kita selalu berada di dalam mara bahaya, tetapi jangan takut, kita memiliki Allah dan Tuhan yang memperhatikan kita. Yang kedua, oleh karena kita berada dalam bahaya, maka memerlukan perlindungan. Jadi yang kedua, Allah adalah perlindungan dalam bahaya. Allah adalah pemeliharaan dalam mara bahaya. Ada beberapa gambaran yang membuktikan bahwa hanya Allah adalah perlindungan bagi manusia dari bahaya dan mara bahaya. Gambaran yang membuktikan, yang menyatakan bahwa hanya Allah saja perlindungan
bagi kita manusia yang berada di dalam mara bahaya. Satu, Allah disebut gunung batu. Ini gambaran bahwa Allah adalah perlindungan bagi manusia. Mazmur 71 ayat yang ketiga, jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Disebut di sini bahwa Allah adalah gunung batu. Gunung batu tempat untuk berlindung. Gunung batu tempat untuk berteduh. Daripada segala kesusahan, daripada serangan-serangan, daripada kuasa-kuasa yang jahat. Mazmur mengatakan bahwa Allah itu merupakan gunung batu. Itu adalah gambaran yang membuktikan bahwa Allah adalah perlindungan bagi manusia yang berada di dalam bahaya. Ayat yang kita baca daripada Mazmur 71 ayat yang ketiga ini merupakan suatu doa yang memerlukan bantuan daripada Allah untuk membebaskan dirinya, yaitu pemazmur, dari semua musuh dan kesusahan. Dia berdoa sebagai doanya supaya Allah melepaskan dirinya daripada segala musuh dan semua kesusahan yang dihadapi olehnya. Yang kedua, yaitu gambaran yang membuktikan Allah sebagai perlindung, yaitu Allah disebut kota benteng. Allah disebut kota benteng yang membentengi kita. Di sebuah negara yang mengalami bencana banjir. Sebelum banjir itu melanda dan beberapa orang di kawasan itu menyediakan beribu-ribu guni pasir untuk menjadi benteng supaya kawasan rumah mereka tidak dinaiki air banjir. Sebagai benteng. Allah adalah benteng menurut firman Tuhan, bahwa di dalam Allah orang yang bergantung dan bersandar kepada Allah dibentengi oleh kuasa yang daripada Tuhan. Gambaran yang membuktikan bahwa Allah adalah perlindungan bagi manusia, yaitu bahwa Allah disebut perisai. Amsal pasal 30 ayat yang kelima, semua firman Allah adalah murni, ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Dikatakan firman Tuhan sebagai perisai. Firman itu adalah firman yang daripada Allah. Berarti Allah adalah perisai bagi kita umat-umatnya. Allah adalah perisai bagi kita sebagai orang yang mengenal Yesus di dalam kehidupan kita. Dan Allah juga disebut juru selamat. Tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain yang mampu dan sanggup memberi keselamatan yang dapat menyelamatkan orang yang percaya kepada-Nya ataupun kepada Allah-Allah lain. Hanya Tuhan kita Yesus sahaja. Hanya Yesus yang dikaruniakan oleh Allah sebagai juru selamat bagi seluruh isi dunia ini, yang satu-satunya merupakan keselamatan bagi umat manusia. Lalu yang ketiga, cara atau jalan Tuhan melindungi kita dari mara bahaya. Dengan firman-Nya, Mazmur 119 ayat yang ke-9, dengan apakah
seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, yaitu firman Tuhan. Jadi caranya Tuhan melindungi umatnya daripada mara bahaya, yaitu dengan firman-Nya. Karena firman Tuhan merupakan hal yang dapat membentuk, menjadikan seseorang itu orang Kristen yang berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Yang dimaksudkan di sini untuk membersihkan kelakuan ataupun menjadikan kelakuan bersih sesuai dengan firman Tuhan, yaitu kita harus memiliki suatu keputusan yang tepat dalam kehidupan kita untuk tetap setia kepada firman Tuhan. Untuk setia melakukan, menaati akan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang dimaksudkan memiliki kelakuan yang bersih di dalam firman Tuhan. Dan juga menghafal ayat-ayat daripada firman Tuhan. Ada kalanya kita tidak memiliki firman Tuhan. Kita tidak akan mengetahui apa yang akan berlaku di masa-masa yang akan datang. Apakah kita dibenarkan untuk memiliki firman Tuhan? Tapi pada masa sekarang adalah masa yang sangat tepat untuk kita berusaha menghafal ayat-ayat daripada firman Tuhan. Dan itu sangat membantu dan sangat menolong menjadikan seseorang itu bersih kehidupannya di hadapan Tuhan. Yang dimaksudkan di sini untuk mempertahankan kelakuan bersih melalui firman Tuhan, yaitu kita harus bersukacita dan senang dengan firman Tuhan. Apapun bentuk firman Tuhan yang kita dengar, yang disampaikan kepada kita, harus dengan sukacita menerima firman Tuhan. Sebab banyak orang Kristen hanya senang, hanya suka mendengar firman Tuhan yang tidak menekankan pribadi mereka. Contoh, di sebuah gereja ada seorang pastor yang sedang berkhotbah pada suatu pagi hari Minggu berkaitan dengan dosa-dosa yang sering mengikat orang Kristen. Antaranya adalah merokok dan minuman keras. Nah, pastor menekankan tentang dua perkara ini. Jadi ada banyak orang-orang muda di gereja itu. Mereka berpikir bahwa pastor itu menekankan mereka. Pastor itu menembakkan mereka. Dan mereka tidak senang dengan hal itu. Sewaktu selesai ibadah, mereka tunggu pastor di luar. Karena mereka mau tumbuk pastor ini. Banyak orang tidak senang. Dan mereka hanya mau firman Tuhan yang menekankan dosa orang lain, bukan dosa mereka. Tetapi di sini kita perlu belajar. Seseorang yang dapat mempertahankan kelakuannya bersih, seseorang yang dapat memelihara kekudusan dan kemurnian imannya di dalam Yesus Kristus adalah orang yang senang dan suka menerima firman Tuhan, apapun firman Tuhan itu. Jalan Tuhan, cara Tuhan melindungi kita dari mara bahaya. Yang kedua yaitu dengan kuasa-Nya. Pertama dengan firman-Nya, dan kedua dengan kuasa-Nya. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga melihat daripada ayat yang kita baca pertama tadi, bahwa Allah dengan kuasa-Nya yang begitu dahsyat memberi perlindungan kepada umat-Nya. Dengan sangat luar biasa, Allah menyatakan pemeliharaannya hanya untuk membutakan mata musuh-musuh. Dan sehingga mereka tidak dapat untuk melawan umat-umat Tuhan. Dan ini adalah kuasa yang daripada Tuhan. Jadi kita akan melihat
pada pagi hari ini bahwa Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Tidak ada kuasa yang ada di dunia ini melebihi kuasa yang ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan seterusnya, cara Tuhan melindungi kita sebagai umatnya daripada mara bahaya, yaitu dengan penyertaannya. Mazmur 23 ayat yang keempat, terjemahan Berita Baik mengatakan begini, walaupun aku melalui tempat yang gelap gelita, aku tidak akan takut. Ya, yang Tuhan, aku tidak akan takut, karena Tuhan, Engkau menyertai aku. Engkau melindungi aku dengan tongkat dan gadam. Di sini pemazmur berkata, sekalipun dia berjalan di dalam tempat yang gelap gelita, dia tidak akan takut apa sekalipun bahaya. Sebab dia tahu Tuhan menyertai dia. Anak-anak Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, Daud berkata, pada saat-saat bahaya, kesulitan, dan bahkan kematian, dia mengatakan, aku tidak takut. Semua bahaya. Kenapa? Apa sebab Daud mengatakan begitu? Karena Tuhan beserta dia. Mengapa Daud mengatakan dia tidak takut? Sebab Tuhan bersama-sama dengan dia. Daud berkata daripada ayat ini merupakan suatu hal yang memberi keyakinan, memberikan suatu kekuatan kepada semua kita bahwa kita tidak perlu takut karena Allah bersama-sama dengan kita. Cara Allah menyertai kita yaitu dengan pasukan malaikat-malaikatnya. Mazmur 91 ayat yang ke-11 terjemahan bahasa Malaysia, Allah akan memerintah malaikatnya menjaga engkau untuk melindungi engkau kemana-mana engkau pergi. Allah akan memerintah malaikatnya untuk menjaga setiap kita. Ini caranya Tuhan untuk memelihara kita. Dan juga dengan nama Yesus Kristus, Allah melindungi kita. Ibrani pasal 1 ayat yang keempat Berita Baik, terjemahan Berita Baik, anak itu mendapat kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada malaikat, dan namanya diberikan oleh Allah kepadanya pun jauh lebih terhormat daripada nama-nama malaikat. Hanya nama Yesus sahaja, nama yang penuh kuasa. Hanya melalui nama Yesus sahaja setiap kita dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Sewaktu kita berdoa juga, hanya doa yang di dalam nama Yesus adalah doa yang layak dan yang didengar oleh Allah, yang didengar oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pada pagi hari ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya melalui firman Tuhan ini membantu dan menolong kita semua dan memberikan kita suatu keyakinan apa keadaan yang kita hadapi, situasi yang sedang kita hadapi pada ketika ini. Jangan takut, jangan bimbang, sebab kita memiliki Allah yang adalah perlindungan bagi setiap kita. Jadi demikianlah pelayanan firman Tuhan yang kita dengar bersama pada pagi ini. Mari kita berdoa sekali lagi, dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk pelayanan firman Tuhan yang sudah kami renung bersama pada pagi hari ini, membawa kami semua untuk tidak takut apapun
bahaya yang ada di hadapan kami. Sebab Engkau Allah yang melindungi kami. Sebab Engkau Allah yang mengutus para malaikatmu ada bersama-sama dengan kami. Terpuji nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini, berikan kami ketenteraman di dalam kehidupan setiap kami orang-orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan. Sedang kami hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sangat menakutkan. Supaya hati kami tetap tenang, memandang, bersandar, berdoa dan berseru kepada Tuhan sahaja di dalam kehidupan kami. Supaya setiap kami sungguh-sungguh mengalami perlindungan Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa, berilah kekuatan untuk setiap kami sepanjang kehidupan kami di minggu yang akan datang ini. Biarlah kami bergantung kepada Tuhan sepertinya minggu ini. Biarlah kami diberikan perlindungan daripada Tuhan sepertinya minggu ini. Dan minggu yang akan datang kami juga akan mengalami hal yang sama. Sebab kami memiliki Tuhan yang melindungi kami setiap waktu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami hanya di dalam nama Yesus. Doa ini kami peralaskan. Amin. Oke, sekian. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus